Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV manual tahun 2011. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama, kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar yang pertama kita perlu perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, jadi dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua itu di permukaan bodi mobil dia memantulkan objek atau bayangan yang ada di sekeliling mobil. Jadi pastikan bahwa bayangan yang dipantulkannya itu dia lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu aman ya. Terus habis itu bagian-bagian yang lain juga kita perhatikan, termasuk velg, ban, terus kaca-kaca juga. Nah, ini ban juga kondisi juga masih lumayan tebal ya, mungkin sekitar 70-80% masih ada. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar mobil itu aman atau tidak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa sekeliling mobil aman. Berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote, dan remote-nya ini juga sudah remote aftermarket ya. Jadi sekarang kita buka saja mobilnya. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan yang pertama kali itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu yang berikutnya juga di kolong jok ya. Kolong jok juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan sudah oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita periksa adalah bagaimana kondisi dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga akan kita lihat. Terus habis itu plafon juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, terus habis itu untuk jok juga perlu kita perhatikan. Nah, ini joknya sudah dilapisin oleh sarung yang semi permanen. Jadi dalamnya bahan fabric juga masih ada. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interiornya itu oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalau ada rembesan pun juga kita periksa. Kalau kemungkinan di packing juga tidak terlalu besar biayanya untuk perbaikan. Jadi tinggal ganti packing ya. Nah, terus habis itu untuk di kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalaupun juga ada rembesan, bisa jadi rembesan dari shock breaker. Jadi shock breaker juga perlu diganti. Nah, terus habis itu juga pastikan bahwa tidak ada keropos di bagian bawah. Nah, terus habis itu kita periksa juga di bagian mesin, level oli, kondisi oli, serta radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mesin. Nah, ini untuk colokan kuncinya. Sekarang kita coba start aja mesin ya. Nah, oke. Nah, pada saat kita nyalakan mesin, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang sudah bermasalah, jadi perlu direparasi ya.
seperti itu. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin. Terus habis itu kita duduk juga, kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya sudah keras atau sudah pecah, perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan ini di kilometer mobil ya. Nah, Nissan Grand Livina ini kilometernya di 118.000. Jadi di sini ada label servis terakhirnya. Jadi servis berikutnya harus servis kayaknya nih. Harus servis nanti. Nah, ini di 117.000 harusnya servis berikutnya. Nah, terus habis itu juga masih ada lengkap di dalam sini. Jadi buku, sebentar, coba kita buka saja nih. Sebentar. Nah, di Nissan Grand Livina ini juga masih lengkap. Jadi buku servis masih ada, tapi buku manualnya tidak ada. Kalau nggak salah dia buku servisnya terakhir sampai servis rekod Nissannya sampai kilometer di 95.000. Jadi ini bon-bon juga masih ada nih, bon-bon perbaikan. Nah, seperti itu masih disimpan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer ya. Jadi kilometer, terus kondisi fisik dari luar, terus serta ada rekod ininya, paling nggak ada rekor-rekor servisnya itu sesuai ya. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena susah bagi kita nanti untuk memprediksi maintenance dan servis-servis berikutnya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buka mesin ya, kita periksa bagian mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini buat buka tangki bensin ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum ke depan kita periksa juga di sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini bahan fabriknya juga masih oke. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat di sini central lock ya. Sini buat lock unlock power window, terus di sini ada tombol power window di keempat pintunya ya. Oke. Nah, sekarang kita buka saja. Sekarang sebelum kita ke depan kita periksa juga sealer pintu supir ya. Nah, di pintu masing-masing pintu termasuk kap mesin juga ada sealer. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa sealernya kondisinya masih oke atau utuh. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintunya itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, untuk buka mesin di bagian sini agak ke kanan sedikit. Nah, kita dorong ke sebelah kiri. Nah, oke. Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, jadi mesin ini termasuk mesin handalannya dari Nissan ya, karena dipakai oleh beberapa jenis merek Nissan yang lain, seperti contohnya Nissan Evalia pakai mesin ini, terus habis itu Nissan Juke juga pakai mesin ini, terus habis itu Nissan Mars yang 1500 juga pakai mesin ini, serta Nissan Latio ya yang dipakai buat taksi ya. Jadi itu memakai mesin ini. Jadi termasuk mesin handalannya dari Nissan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama dengarkan ritme suaranya. Pastikan bahwa suaranya itu halus serta ritmenya itu konstan ya, beraturan. Nah, terus habis itu getaran mesin juga kita perhatikan bahwa mesin yang bagus dia getarannya masih minim ya, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, ini di kap mesin juga ada sealer ya. Sealer, jadi kita perhatikan, pastikan bahwa kondisi sealer ini oke. Sealer di samping-samping, terus habis itu pastikan bahwa kondisi kap mesin itu aman, tidak ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan ini ada besi di bagian depan, kita sebut apron atau bullhead, orang ada yang menyebutkan bullhead juga. Nah, bisa kita periksa, pastikan bahwa kondisinya ini aman, tidak ada bekas reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada kondisi yang diperbaiki ya. Nah, terus untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal termasuk baut di bagian mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada lumpur yang terselip di bagian-bagian yang sulit untuk dibersihkan. Nah, oke.
Ya, kita tutup kap mesin. Mungkin bagian mesin sudah kita periksa. Sekarang kita coba periksa ke bagian yang lainnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil bekas dengan kapasitas 7 penumpang, mobil keluarga yang termasuk nyaman di kelasnya, bentuknya juga streamline ya. Jadi mengemudinya walaupun mobil MPV tapi mengemudinya serasa mengemudi sedan. Terus habis itu perawatannya juga mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus spare partnya juga ketersediaannya juga aman karena mesinnya dipakai oleh banyak mesin mobil-mobil merek yang Nissan yang lainnya ya. Oke. Nah, mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian yang lainnya. Kita mulai dari bagian tengah serta bagian belakang. Nah, oke. Nah, saya tingginya 174 cm walaupun mobil ini pendek ya. Nah, secara bodi dari luar kelihatannya. Namun di sini legroom juga cukup luas. Nah, headroom juga cukup luas seperti itu. Nah, terus habis itu kita ke bagian belakang dulu. Nah, di bagian belakang bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal. Nah, cuman belum ada senderan kepalanya karena ini tipenya SV. Nah, di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini ada lampu baca, handle tangan belum ada. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Seperti itu. Pelipatan bisa rata lantai ya ke bagian depan 100% ya di sini pelipatannya. Oke. Nah, sekarang kita ke baris kedua. Nah, di baris kedua bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Terus habis itu senderan kepala yang terpisah ada 2, bisa diatur level ketinggiannya. Terus di bagian tengah sini ada ini senderan tangan ya. Jadi bisa dibuka nanti. Sebentar, saya lupa tipe S. Oh ya, ada. Tipe SV juga ada, senderan tangan juga sudah ada. Nah, terus pelipatan bangku bisa ke depan. Dia 40%, 60% bisa dilipat ke depan dan dia bisa rata lantai sampai ke bagian sini ya. Oke. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu ada handle tangan yang bisa diatur, yang modelnya model retract. Terus habis itu ada ini TV plafon. Di sini ada TV plafon. Terus habis itu di bagian sini ada handle tangan modelnya retract. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan. Terus habis itu ini ada ini nih kisi-kisi AC ya. Nah, tapi dia pengaturan dia cuman arahnya aja ya, tapi pengaturan kecepatan segala macam serta dinginnya mengikuti yang depan. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah, ini kondisi door trim juga masih bagus. Di sini bahan fabriknya juga masih oke. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock, dengan jari bisa di pengoperasiannya. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu, pastikan bahwa sealer pintu ini kondisinya masih oke ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini ada pengisian bensin, dia ada di sebelah kanan. Nah, ini velg sama ban. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya. Oke. Nah, di bagian belakang sini spoiler tidak ada, defogger kaca belakang juga tidak ada, wiper belakang ada, terus sensor parkir juga tidak ada. Nah, untuk pembuka kunci pintu belakang bisa dengan kunci di sini atau dengan dia nggak pakai tuas di bagian dalam tidak pakai, jadi tuasnya di sini, jadi kita tinggal langsung buka. Nah, pada pintu bagian belakang juga perlu kita periksa nih sealer, pastikan bahwa kondisi sealer ini oke. Terus habis itu bagian tulangan pintu sini serta bagian-bagian sini pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Nah, ini space bagasinya lebih luas lagi jika kita lipat bangku baris ketiga seperti itu. Oke, nah di bagian bawah kita periksa. Nah, di sini ada ban cadangan ukurannya full size dengan velg yang sama. Sini ada buat naruh dongkrak sama ada toolkitnya ya di situ. Oke, nah ini kunci ini. Nah, di bagian sini juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa di bagian sini ini aman, tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang serta tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah, kondisi ban di sekitar 70-80% juga masih tebal.
Nah sekarang kita periksa lagi di bagian door trim sini. Nah kondisi door trim juga masih oke. Ini bahannya fabric juga masih oke. Headlock, terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu ini aman ya. Sip. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah bagian depan kita periksa di sini. Door trim kondisi juga masih oke. Ini bahannya fabric juga kondisi masih oke. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya itu masih oke ya. Nah, oke, sekarang kita periksa bagian depan. Ini bagian jok depan serta ini bagian dashboard. Sekarang kita periksa bagian dashboard masing-masing. Oke. Nah, untuk setirnya sendiri ini dia sudah dilapisin dengan ini apa? Ada sarung ya. Ada sarung. Nah, di sini ada pudar-pudar nih. Karena kalau pakai sarung kadang di sini suka kegores-gores. Nah, tapi secara keseluruhan juga di sini masih oke. Nah ini cluster speedometer. Nah di bagian sini ada dua kisi-kisi AC nih. Dua kisi-kisi AC. Terus habis itu radio single din bisa CD sama DVD juga bisa nih. Jadi untuk memutar ini apa namanya, kalau kita masang film tapi yang menikmati hanya di bagian belakang ya, di TV plafon. Nah di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Terus habis itu di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah ini pengaturan AC-nya, dia ada ini pengaturan arah semburan AC. Nah ini buat ventilasi dalam dan luar. Di sini ada pengaturan suhu AC. Di sini ada kecepatan AC ya, sampai 4 tingkat kecepatan. Nah di bagian bawah lagi ada ini colokan rokok atau bisa kita pakai sebagai power outlet ya buat ngecas. Nah di sini ada tempat penyimpanan kecil buat koin-koin. Nah di sini ada cup holder 2. Nah ini manual ya, manual 5 kecepatan plus mundur. Nah ini handle rem tangan. Nah di bagian sini ada kunci seat belt. Nah di kunci seat belt juga di bagian dalam bisa kita periksa. Apabila ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah sekarang kita lanjut. Di sini kosong. Nah di sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek nih dingin. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian atas ada handle tangan, modelnya model retract. Nah di sini ada ini sun visor tapi tidak ada cermin ya. Nah di sini spion sudah bisa diatur level kesilauannya. Terus habis itu di bagian sini ada ini, ada sun visor tapi tidak ada cerminnya juga. Nah terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah mungkin ini saja video saya tentang Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV manual tahun 2011. Nah apabila berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga tercantum lengkap di keterangan video ini ya di bagian bawah. Jadi jangan lupa diklik. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekan kami yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus habis itu koplingnya masih oke atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah Zal Motor sendiri di sini letaknya nih pas di hook nih, pas di belakang saya nih. Nah letak kita ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas, menuju Zal Motor juga mudah. Jadi dari gerbang utama nih di sini tinggal lurus saja, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah pas di sini Zal Motor. Oke. Nah mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah jangan lupa juga follow ya sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Nah serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.